Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semua dan anak-anak semua? Kali ini Bapak akan share video dan materi pembelajaran untuk nanti. Ini sebagai persiapan. Insya Allah nanti akan Bapak jelaskan semuanya biar lebih mengerti apa materi dan tugas-tugasnya. Pada Zoom awal di sini Bapak akan mengingatkan link presensi, link kehadiran. Nanti linknya Bapak akan share, mudah mengisinya menggunakan Google Form. Nah, setelah Bapak di awal mengucapkan salam pembuka seperti tadi, menyapa kalian, hai, halo, apa kabar? Lalu yang menanyakan link presensi, dilanjutkan dengan membaca doa. Ya, di sini Bapak akan menyuruh salah satu dari kalian, misalnya Ryan atau Alvin atau siapa di sini, untuk memimpin doa. Langsung doa belajar saja, nggak usah Al-Fatihah. Untuk menyingkat waktu, misalnya bersiap, berdoa dimulai. Langsung, Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang nanti Bapak akan iringi dengan gitar langsung. Nah, setelah itu Bapak akan mengenalkan materi yang akan disampaikan, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Di sini tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Lalu dilanjutkan Bapak menjelaskan kompetensi dasar dan indeks prestasi kepada siswa. Di sini apa saja yang harus dikuasai siswa di sini. Seperti itu. Lalu ini dari muatan PKN dilanjutkan dengan muatan bahasa Indonesia. Setelah dijelaskan semuanya, Bapak menjelaskan lagi muatan ketiga. Seperti itu. Lalu mulai masuk ke kegiatan tujuan pembelajaran. Ya, Bapak menjelaskan lagi tujuan pelajaran kepada siswa. Ini tujuannya hal-hal yang harus dihasilkan setelah pembelajaran pada siswa. Setelah itu Bapak mengenalkan materi yang akan dipelajari, yaitu untuk muatan PPKN di sini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum masuk materinya, Bapak akan menguatkan dulu pengetahuan yang pernah atau sudah kalian ketahui. Di sini Bapak bertanya, apakah Pancasila itu? Karena tadi tentang sila-sila. Yang kedua, menanyakan bagaimana proses lahirnya Pancasila. Yang ketiga, lambangnya kan burung Garuda. Bapak menanyakan, apakah burung Garuda itu? Terus menanyakan, apakah kalian generasi Pancasila? Nah, seperti itu. Ini Bapak tanyakan masing-masing kepada satu siswa. Jadi masing-masing siswa harus mencari tahu jawabannya, menyiapkan jawabannya. Selanjutnya, setelah tadi penguatan, Bapak langsung menyiapkan atau menyampaikan video pembelajarannya seperti ini. Apa saja nilai-nilai pada Pancasila? Baik, nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, damai, aman,
Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih terpelihara sampai saat ini. Oke, kita jelaskan satu-satu nilai-nilai Pancasila pada sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja nilainya? Baik, yang pertama adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, kita harus saling menjaga, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya yang kedua, nilai yang terkandung adalah yang pertama, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa saja nilai yang terkandung di dalamnya? Baik, yang pertama, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilai yang terkandung di dalamnya? Oke. Yang pertama adalah kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Selalu bergaya hidup mewah itu harus dilarang, harus dihindari, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kedua, selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kebersamaan. Senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Baik, selanjutnya dari hasil video tadi, kalian Bapak tugaskan untuk mengisi kolom ini, kolom sikap. Ini ada di buku, jadi kalian sambil belajar nanti membuka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Ini semua ada di buku. Kalian mengisi gotong royong termasuk sila keberapa, rajin beribadah termasuk sila keberapa, dan seterusnya. Tinggal dicentang. Selanjutnya, karena sebelumnya tentang tugasnya tentang dari teks, nah tugas selanjutnya dari gambar. Nah, di sini Bapak akan menanyakan siswa satu persatu. Nah, ini ada berapa sih agama di Indonesia, apa aja, dan beribadah di mana masing-masing. Seperti itu. Yang kedua, Bapak akan menampilkan gambar ini. Bapak akan tanya satu siswa. Nah, ini perbedaannya. Salah satu siswa yang sudah bisa menjawab atau sudah ditanya melemparkan kepada temannya pertanyaan-pertanyaannya. Sesudah bisa jawab ini, misalnya siapa, terus dilemparkan ke siapa nih pertanyaan sebelumnya, misalnya Saskia. Nah, Saskia dapat yang ini. Nah,
membaca, menganalisis gambar, termasuk sila keberapa, dan apakah kalian suka melakukan aktivitas ini di rumah? Apa saja yang termasuk kepada sila ini, aktivitas di rumah yang telah dilakukan kalian, seperti itu. Selanjutnya dari yang kedua, dilemparkan ke temannya, boleh temannya yang sama, dilempar lagi, yang menurut kalian bisa menjawab, boleh. Menurut kalian itu menguasai anaknya, boleh, dari antar teman. Ya, selanjutnya dari teman yang tadi, yang ketiga atau keempat, dilemparkan lagi ke yang kelima, menjawab lagi yang ini, kegiatan di rumah. Sedang apa biasanya diskusi orang tua itu? Mendiskusikan apa? Boleh pendapat masing-masing, termasuk sila keberapa juga. Dari sini dilemparkan lagi ke siswa selanjutnya. Nah, kegiatan apa nih? Ini menengok orang yang berbeda agama. Hebat ya, yang berbeda agama aja ditengok, apalagi yang sama agama, apalagi saudara. Nah, dari sini dilemparkan lagi temennya nih, ke temennya. Nah, di sini kegiatan bakti sosial. Ya, ternyata di luar sana, persatuan antar umat beragama bukan cuma dari toleransi langsung tentang ibadah, tetapi dari sosial juga. Mereka saling memberi, saling membantu, dan itu kebaikan dan boleh. Nah, selanjutnya, gambar terakhir. Ini ada kegiatan kalau kayak ini ya, kayak botram, tapi ini dilakukan di luar, dan biasanya ini dilakukan setelah kegiatan bersama. Kita lihat di sini ada aparat, baik aparat desa, tentara, masyarakat, ada anak-anak, makan dan duduk bersama. Nah, setelah itu masuk ke tugas kedua, evaluasi kedua. Ada di buku halaman 24. Makanya jangan lupa bukunya disiapkan nanti ya. Nah, di sini kalian harus mengisi semua tugas-tugas yang diisi, jawabannya dipoto, di-share Wapri ke Bapak. Nah, setelah ini mengisi, ini boleh pada saat pembelajaran, boleh setelah, nanti di Wapri ke Bapak. Oke, setelah ini kita masuk ke muatan kedua bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok paragraf atau ide pokok pada paragraf. Materinya yang mana sih? Materinya sama seperti di video, tapi nggak usah buka video, kalian buka tadi, buku halaman 21. Ya, di sini Bapak menjelaskan tentang ide pokok, lalu kalian membuka dan membaca dan menganalisis materi yang ada di halaman 21 tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam nilainya sila-sila Pancasila. Yang ini juga sebetulnya bisa dijawab kepada dilimpahkan jawabannya kepada ini. Nah, jadi saling menyambung, ada semua. Kalian bisa dari sekarang mengisinya. Jadi nanti tinggal gaya-gayanya mengerjakan saja dan share, sudah selesai share gitu, gaya-gaya saja. Jadi bisa diisi dan disiapkan dari sekarang. Masing-masing tugas yang sudah dan akan Bapak share. Oke, setelah itu menentukan tugas bahasa Indonesia, yaitu menentukan nilai-nilai sila atau menentukan ide pokok tiap paragrafnya. Nah, ide pokok tiap paragrafnya ini bisa disiapkan dari sekarang juga. Oke, nah itu. Jadi tiap paragraf itu ada 7 paragraf, jadi ide pokoknya masing-masing apa. Oke, setelah itu sebelum masuk ke pembelajaran ketiga, kita melakukan tepuk semangat. Ya, tepuk semangat, tepuknya biasa semangat atau model yang lain nanti dipandu pada saat Zoom. Hanya untuk memotivasi lagi karena sudah 2 muatan pelajaran tuh kayaknya pegel-pegel. Jadi harus disegarkan lagi, harus di icebreaker lagi. Selanjutnya masuk ke materi ketiga, muatan ketiga, yaitu IPS. Ini videonya.
Baik, anak hebat sekalian, pada video kali ini Bapak akan share muatan pelajaran IPS tentang letak geografis Indonesia dan letak astronomisnya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi berdasarkan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam di muka bumi seperti benua, laut, gunung, samudra, dan lain sebagainya. Dan 5 pulau terbesarnya adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan, serta Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan benua Australia, serta di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Bagaimana dengan letak astronomis Indonesia? Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Ujung utara Indonesia adalah Pulau W, terdapat di Nangro Aceh Darussalam, dan di selatannya adalah Pulau Rote. Dan di ujung timur adalah Papua. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis. Kedua, Indonesia memiliki 3 waktu berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Oke. Kondisi geografis pengaruhnya pada ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat. Bagaimana pengaruhnya? Oke. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Karena luas perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencarian warganya atau masyarakatnya. Dilihat dari kondisi ekonomi, mata pencariannya di perairan adalah nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, dan pedagang souvenir. Oke, Indonesia menjadi jalur penting perdagangan dunia. Kita lihat di sini. Oke, mau tidak mau Indonesia akan terlewati sehingga berpengaruh terhadap kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Oke, ada dampak positif dan negatif dari perkembangan ini. Dampak positifnya adalah memudahkan komunikasi dan interaksi masyarakat, pengaruh budaya yang baik dari luar daerah sehingga memperkaya budaya, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatifnya,
Hilangnya budaya asli karena masuknya budaya dari luar. Munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap negara materi sebagai negara maritim. Indonesia terdiri dari 13.000 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa dengan berbagai keragaman. Contohnya keragaman bahasa, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Sehingga sangat kompleks budaya Indonesia. Hebat sekali. Bagaimana pengaruh negara maritim terhadap budaya? Pertama, mudahnya terpengaruh budaya asing, sehingga budaya asli mulai luntur. Yang kedua, dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata. Yang ketiga, timbulnya beraneka ragam kebudayaan akibat pengaruh luar. Yang terakhir, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi. Kita lihat, ini transportasi masyarakat. Yang pertama, dibangun banyak sarana penunjang seperti bandara, pelabuhan stasiun, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat beragam moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Yang ketiga, kemajuan masih terpusat di daerah tertentu karena kendala transportasi. Yang keempat, harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda-beda. Oke? Nah, itu untuk muatan IPS-nya. Nah, ini untuk evaluasi IPS, kalian harus menjawab 3 pertanyaan berikut. Jawabannya share Wapri ke Bapak, dan jawabannya bisa disiapkan dari sekarang. Ya, jadi nanti kalian nggak repot lagi. Jadi tinggal bergaya bahwa kalian emang serius mendapatkan tugas ini dan melaksanakannya pada saat pembelajaran nanti. Itu. Untuk tugas keterampilan di sini bersama orang tua mengidentifikasi kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya. Oke, ada rata-rata kan di perumahan ya. Pekerjaannya rata-rata karyawan, ada guru, ada PNS, dan lain-lain. Nah, tugas kalian adalah ini membuat peta desa. Oke, di sini membuat peta desa yang menggunakan HP Android, menggunakan HP. Bagaimana sih caranya? Nah, nanti di sini Bapak Pandu menggunakan melalui video di sini. Baik, anak-anak hebat. Untuk video kali ini, Bapak akan menjelaskan cara membuat peta desa kalian menggunakan aplikasi Google My Map. Oke, cara langkah-langkahnya yang pertama seperti biasa masuk ke Play Store, lalu install aplikasi Google My Maps. Oke, sekarang kita mulai masuk ke Play Store. Lalu edit Google My Maps. Oke, kita sambil menunggu. Oke, mulai. Oke. Di sini sudah ada dari contoh sudah ada. Kalian bisa buat yang baru menurut data kalian. Ini Bapak contohkan dari teman Bapak. Misalnya di sini ingin membuat peta dengan judul RT-nya berapa, RW-nya berapa, ya desa masing-masing. Oke, sesuai dengan data kalian.
Di sini Bapak ngambil contoh yang lain. Oke, mulai di sini ketik nama desa. Misalnya di sini Gedong Mulyo. Oke, sudah ada. Karena ini udah linknya Google, udah ada di situ. Lalu kita detailkan tempat masing-masing. Nah, lalu diklik tombol yang plus biru. Nah, di sini ada pilihan menambah garis atau menambah titik. Nah, kita klik yang atas menambah garis. Oke, lalu layarnya digeser. Oke, menurut data tempat kalian, wilayah kalian yang ingin dipilih di map. Nah, setelah dapat, klik tanda plus, lalu tarik ke jarak-jarak tertentu menurut wilayah kalian. Oke. Kalau udah sampai batas desa, klik plus lagi. Setelah itu, tarik lagi. Sesudah sampai batas tertentu, menurut kalian itu batas wilayahnya, klik plus lagi. Terus sampai ke wilayah batas wilayah desa atau RT, tergantung dari kalian ingin membuat gambar peta yang mana, desa atau RT, boleh. Oke, lanjut. Klik plus lagi kalau sudah sampai batas tertentu. Oke, nah yang di akhir sudah jadi. Nah, kalau sudah selesai, sudah jadi, klik tanda centang ini. Oke, sudah jadi itu. Lalu di sini ada isian lagi. Namanya apa? Silahkan. Kalian boleh tulis apa aja di sini. Yang penting kalian paham. Misalnya di sini kasih nama batas. Oke. Nah, sudah selesai nih. Jika sudah selesai, dibuka tanda titik 3. Ya, diklik tanda titik 3. Nah, di situ ada peta yang sudah dibuat. Sudah muncul tuh. Tadi yang terakhir dibuat ini, RT titik-titik, RW titik-titik, desa titik-titik, terus diklik tanda I ini. Huruf ini diklik. Setelah diklik, lalu diklik bagikan peta. Oke, setelah bagikan peta, pilih WhatsApp, pilih ke nomor Bapak. Japri ke WhatsApp Bapak. Oke, itu tugasnya selesai. Jadi kalian hasilnya nanti dalam bentuk link masuk ke WhatsApp Bapak. Demikian. Baik, anak-anak, itu penugasan terakhir. Jadi kalian bisa nyiapin dari sekarang, membuat tugas-tugasnya. Jadi nanti setelah pembelajaran atau pada saat pembelajaran ada jeda sedikit, kalian sudah selesai bisa share Wapri ke Bapak. Jadi nilainya nanti bisa Bapak langsung serahkan ke Kemdikbud ke pusat. Tadi ada yang salah Bapak baca, harusnya tanda batang 3, strip 3 ya, bukan titik 3.
Baik, ini untuk di akhir, ini ada namanya refleksi. Refleksi itu mengulang kembali pembelajaran, mengambil yang penting-penting saja. Kalau Bapak tanyakan, jadi anak-anak refleksi hari ini apa pembelajaran hari ini? Di sini ada 3 sampai 4 muatan pelajaran. 3 muatan pelajaran itu yang utama. Oke, yang bahasa yang PPKN, kesimpulannya kita sudah mempelajari tentang nilai sila-sila pada sila-sila Pancasila. Terus yang kedua mengenal skala sikapnya, mengenai nilai-nilainya tadi. Yang kedua tentang IPS, dari IPS, muatan IPS, bahasa Indonesia dulu. Dari bahasa Indonesia sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dari tiap paragraf. Oke, yang ketiga muatan IPS. Nah, tadi muatan IPS mengenal letak geografis Indonesia dan astronomis Indonesia serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu. Dan yang keempat, tugas keterampilannya tadi membuat peta RT atau peta desa. Kalian jawabannya, refleksinya itu bisa membuat peta desa atau bisa membuat letak geografis, menunjukkan letak geografis atau peta desa masing-masing. Nah, itu ada 4 kesimpulan dari PPKN tentang nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Yang kedua dari bahasa Indonesia, menentukan ide pokok pada tiap paragraf. Yang ketiga dapat mengenal letak geografis dan astronomis Indonesia serta pengaruhnya. Dan yang keempat, tugas keterampilannya dapat menentukan batas wilayah atau batas desa atau batas RT masing-masing. Nah, itu ada 4 kesimpulan. Nanti jawabannya begitu, nanti tanya jawab. Kita aktif saja ya, aktif saja. Oke, ya, jadi kalian aktif, bertanya boleh, apalagi kalau ditanya aktif. Jadi ini sudah disiapkan, jadi kalian harus menyiapkan jawaban-jawabannya masing-masing semua. Karena ini pertanyaannya nanti berantai. Si A nanya ke si B nanya ke si C, dan seterusnya. Usahakan nanyanya kepada teman yang siap menjawab dan bisa menjawab. Jadi disiapkan dari sekarang. Nah, begitu. Itu pembelajaran kita. Jangan lupa nanti kalau Bapak berbicara, voice-nya di off ya, ditutup. Kalau ditanya, voice-nya dibuka. Ditanya dalam berarti misalnya Bapak menyapa, dijawab, semuanya dibuka. Bapak mengucapkan salam, semuanya dibuka gitu. Terus bernyanyi, semuanya dibuka, tepuk tangan, voice-nya semuanya dibuka. Nah, itu hal-hal yang harus dibuka dan hal-hal yang harus ditutup. Ketika ada pembelajaran, baik Bapak bicara langsung ataupun melalui video, kalian harus menutup voice-nya. Oke, jadi nggak terganggu suara-suara dari rumah. Usahakan mendapatkan tempat yang nyaman. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, baik itu misalnya yang tidak terduga tamu atau apa ya, binatang kesayangan misalnya. Gitu. Oke, itu materi yang akan Bapak sampaikan untuk persiapan nanti. Semoga kalian selalu mempelajari ini dan memahaminya, dan materinya semoga udah jelas. Oke. Di akhir Bapak setelah menutup mengucapkan membuat refleksi yang tadi, terus Bapak menyampaikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, lalu Bapak mengajak kalian untuk mengucapkan hamdalah di akhir pembelajaran ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun. Nah, seperti itu, dan Bapak akhiri dengan salam penutup. Baik, anak-anak hebat sekalian dan Buddha-Buddha
Bunda yang super sekalian, Bapak mohon kerjasamanya, sangat mohon karena ini penentu ujian Bapak, salah satu penentu kelulusan Bapak. Setelah ini Bapak ada UP lagi, ujian online khusus. Ini ujian praktek terakhir. Jadi mohon kerjasamanya semuanya, mohon diluangkan waktunya, mohon anak-anaknya dikondisikan, semuanya disiapkan, mohon dengan hormat ya, bunda-bunda hebat semuanya, anak-anak hebat semuanya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.